sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Sudah saya sampaikan kepada BKPM kenapa kita istilahnya beliau tuh kenapa galau kan? Karena soal properti. Saya sudah sampaikan. Ya, nanti kita akan buat laporan resmi. Mungkin Kamis saya akan mendengarkan paparan dari tim kajian ini. Kamis. Ya BKPM punya kepentingan kan, setiap ada investasi Jakarta dengan perjuangan presiden kan mesti ditelusuri kenapa macet gitu. Itu saya sudah jelaskan. Nanti saya kira bisa di-upload ke YouTube ya. Orang nonton. Pak, siang ini kemudian dari tim kuasa hukum juga konversi Mas lagi. Mungkin sebelumnya kan udah menyeret nama Pak Gubernur gitu. Tanggapannya seperti apa kalau mungkin dia menyeret nama lainnya? Nggak apa-apa. Tadi kan udah proses hukum, kita tunggu proses hukum saja kan. Kita nggak bisa mencampuri proses hukum saya kira. Kalau yang sebelumnya katanya pengacara juga sempat mau ketemu Bapak, terus Bapak ya kan katanya pengacara, kalau pengacara kirim surat somasi ya kita tunggu aja kan. Ngapain mau ketemu? Ya dong. Tapi katanya sampai ngamuk-ngamuk Pak. Ya ngamuk-ngamuk, makanya kalau pengacara usah ngamuk-ngamuk. Kalau pengacara mengerti ya Anda kasih aja surat mau somasi, ya udah masukin surat aja kan. Gitu aja. Nggak ada saran apa-apa, kayaknya dia bisa mau maklumin tuh. Akhirnya dari Kamis itu mau paparan ke BKPM? Enggak, saya dari mana? bukan semua bisa saya putuskan ini mau ditolak atau mau lanjut ke apa gitu. Berarti pekan ini ada keputusan ya? Tim itu ada deputi, ada sekda, semua SKP itu. Berarti minggu ini bisa diputuskan jalan Makanya lo bisa tahu lah masuk akal pelanggaran di mereka itu. kalau misalnya BKPM? Provinsi DKI Jakarta, para pimpinan SKPD KPD Provinsi DKI Jakarta, para SKPD KPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2014 diawali dengan pembacaan doa yang akan dipimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Gagah perkasa, penandatanganan penetapan kinerja yang kami lakukan ini merupakan komitmen dan janji kami sebagai dasar acuan kerja kami dalam merealisasikan kegiatan tahun 2014. Berikan kekuatan dan kemampuan kepada kami untuk dapat melaksanakan kegiatan tahun 2014 secara akuntabel, transparan, jujur, dan jauh dari praktek-praktek korupsi. Amanah dan pertolongan dalam setiap upaya kami mewujudkan Jakarta yang lebih bersih, memiliki masyarakat yang berkebudayaan, dan dengan pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik. Fi Sya'bana wa ballighna Ramadhana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Saya kira ini merupakan hal yang mungkin saja kita lakukan, tapi kita ingin sebetulnya ke depan nanti kan ada perubahan. Jadi semua fungsi itu pelayanan ada di kelurahan dan kecamatan. Nah, saya harapkan nanti Bapak Ibu SKPD ini harus mendukung Pak Camat atau Bu Camat dan Lurah tadi. Nanti mereka itu akan membantu kami untuk mengawasi apa yang terjadi di lapangan. Jadi ibaratnya saya akan konsentrasi mendapat laporan dari 44 camat. Mereka posisi di mana, saya lagi pikirkan apakah mereka akan menggunakan safety pin yang program dari PBB. Jadi mereka bisa melaporkan macam-macam, tidak bisa minta tambahan, wali kota mengawasi mereka. Nah, pelayanan juga kita harapkan mulai Juni ini sudah
bisa mulai jalan kantor lurah camat menjadi PTSP. Dan buat Bapak Ibu yang paling penting mendukung keperluan mereka karena yang melayani masyarakat langsung camat dan lurah. Buat Bapak Ibu, saya mau minta lagi sekali lagi, kita sudah ada MOU dengan BPK. Tidak ada transaksi yang kontan. Semua transfer bank ke bank. Kita paksa semua orang yang berurusan dengan uang DKI harus buka rekening di bank DKI. Tidak boleh gampang dipindahkan. Lalu bagaimana dengan selama ini kita punya kesulitan mengatasi PHL pekerja harian lepas. Kita selalu meminjam PP untuk menjadi outsourcing. Sekarang lebih baik dia bayar UMP. Kita tidak mau lagi lakukan. Kalau ada selalu masalah tender, karena kita ada kemungkinan persoalan dengan DPRD. Karena sudah 2 kali kan kita membahas anggaran persoalan dengan DPRD. Tidak ada alasan yang jelas, menyalahkan kita bolak-balik, tapi sampai 3 bulan akhirnya baru kita bisa pakai anggaran kita. Berarti persoalan di 2015 pun mungkin akan ada. Yang di ini ada, yang perubahan ini. Nah caranya bagaimana? Saya katakan tadi dalam rapim, jangan menyusahkan orang kecil. Pekerja harian lepas ini bisa kita di RKPP kontrak langsung dengan mereka sebagai satu satuan orang, sehingga nanti kita bisa memasukkan semua anggaran ini di biaya rutin mendahului anggaran mendahului. Begitu DPRD terlambat memutuskan APBD, tidak ada satu honorer pun yang bekerja di bawah Pemprov DKI mengalami kesulitan menerima gaji. Termasuk kantor lurah camat, Bapak Ibu semua tidak ada alasan menunggu APBD. Sehingga ke depan 2015 APBD hanya menunggu untuk membangun sesuatu yang baru. Tapi untuk segala yang lama kita bisa ambil, bisa PU Mosipa yang mau untuk lakukan pekerjaan rutin, perawatan rutin, kita bisa langsung gunakan anggaran tahun lalu. Nah saya tidak tahu untuk perumahan bisa nggak? Harusnya juga bisa, asal tidak melebihi nilai tahun lalu. Jadi ya sudah, asal bodoh saja. Jadi kalau APBD tidak mau dibahas, ya nggak usah dibahas. Tapi sekali lagi tolong jangan menyusahkan orang kecil. Jangan alasan tunggu tender yang baru sehingga dia tidak gajian. Ya sekarang mulai sekarang hampir semua kita swasta untuk jaga-jaga. Nanti swasta swasta mau ikut, kalau dia bisa tawarkan proposal lebih baik, baru kita lepas. Tapi kalau tidak bisa, kita ambil alih. Ini jauh lebih baik menurut rakyat. Sekarang coba bayangin operator waduk PU sampai bulan ini belum gajian. Kan konyol sekali. PU ditanya nyalakan BPKD. BPKD mengatakan suratnya baru masuk. Ini sesuatu yang lucu. Satpam di Komarudin rumah susun belum gajian. Uang makan juga belum. Saya tidak mau dengar lagi seperti itu. Kalau 2013 saya masih dengar, saya maklum karena baru. Ini udah 2014 sudah Juni. Nanti 2015 sama lagi. Ya terus anggaran Bapak Ibu mau tidak mau harus membuat harga satuan dimasukkan ke dalam e-budgeting. Kalau tidak ada ya kami coret. Mohon maaf saja. Karena logika saya sederhana. Kalau Bapak Ibu bisa membuat anggaran 1 triliun tanpa standar, tanpa harga satuan, bisa PU. Saya maklum kalau dia tidak bisa menghabiskan. Tapi PU selalu bisa menghabiskan 1 triliun itu. Lalu ketika saya minta satuan, minta standar, katanya tidak ada. Saya mulai bingung. Kalau ini DKI baru muncul pas kami datang, Anda mengatakan kami butuh gelondongan dulu, habis itu kita baru bikin standar, ya saya terima. Ini sudah lama, artinya memang niatnya nggak ada. Ini niatnya langsung ketahuan. Jadi kita ini dengan menganalisa arus kas di bank, saya bisa mengetahui kira-kira di lapangan seperti apa. Nah sama bisa contoh, kita harus cari akal terus. Kasus Monas, kasus Satpol PP, kita tangkap, mesti operasi apel dulu, polisi, tentara, garnisun, hakim. Pas operasi nggak ada lagi orangnya, karena sudah tahu, sudah dibocorkan, sudah ditangkap 100.000 sampai 20 juta untuk didenda. Hakim baik hati, 100.000. Mau operasi habis puluhan juta, ratusan juta.
untuk menghukum orang hanya didenda 100.000. Ini tentu sesuatu yang lucu. Efek jerak tidak ada. Jadi saya berpikir sudah carikan, bisa contoh. Ini cuma contoh. Pol PP gak usah pusing, kayak polisi saja. Kalau truk dibawa keluar, harus bawa pulang barang. Masukkan ke cakung. Di cakung yang pegang gudang kasih tahu tanpa izin gubernur, wakil gubernur itu tidak boleh dikeluarkan barang itu. Terus waktu mengisi, misalnya Bapak ambil ada kopi, gula, segala macam piring segala macam, jangan dihitung satu paket waktu mengisi itu loh. Jadi kalau dia ada 10 bungkus kopi, itu 10 kasus Pak. Bikin 10. Sehingga waktu hakim memutuskan per kasus 100.000 pun kali 10, satu bungkus kopi kalau 100.000 kapok ya kira-kira gitu. Tapi kalau dia satu guni cuma dibuat satu kasus, ya 100.000 ya keenakan ya. Jadi kita harus pikir cara-cara seperti ini. Belum tentu saya benar, tapi kira-kira cara seperti ini untuk membuat orang kapok. Jadi kalau ketemu barang, ya sita saja, bawa ke gudang cakung kan. Kasih tahu tidak boleh dikeluarkan. Waktu membuat berita acara itu dengan polisi dibuat yang terperinci. Jadi kalau ngambil orang motor, misalnya 76 motor, jangan bikin 76 motor satu kasus Pak. Ya 100.000 mah dia ketawa 76 motor, ditebus lagi beli dia. Tapi semua motor itu dihitung satu kasus, misalnya. Nah kita juga mesti tegaskan, jangan inspeksi sungai, waduk tidak ada toleransi. Kita harus tolong. Dinas perumahan tidak ada toleransi, semua harus debit bank. Jadi yang tidak melakukan debit bank transaksi non cash, saya menilai dia tidak jujur. Ada sesuatu. Dan pasti kita akan kasih sanksi yang keras. Jadi kita Jakarta baru ini betul-betul ya tanda-tanda ini kadang-kadang basa-basi. Saya juga nggak malas sebetulnya. Tapi nggak apa-apa lah, ada kesempatan kumpulin SKPD. Jadi rapi nggak kumpul semua. Ya sudah, itu tangan aja. Ini sesuatu hal yang baik buat kita. Jadi tadi kita harus kompak. Nah, saya sudah bilang sama Bu Endang tadi. Ini tolong ini jangan sampai SKPD semua nyalahin BPKD. Saya juga nggak tahu siapa PSK pun udah kesel nanti. Ini kan kita jadi terus kayak begitu BPKD. Kita kunci nadi darah tuh di BPKD. Ini jantungnya. Kalau sampai uang terus ada masalah surat, masalah terus, nah ini masalah kita. Jadi sekali lagi saya harap betul-betul semua beli barang kalau ada di e-katalog, digabung-gabungkan. Penghematan harus dilakukan karena kita ingin menaikkan TKD kan. PTSP kita membuat sifat fungsional. Target saya petugas di PTSP itu kira-kira bisa bawa pulang 12,5 juta. Jadi ini ada satu gerakan baru. Orang Jakarta mau ngurus apapun perizinan, dia datang ke PTSP, kantor lurah dan camat. Soal dia bingung, belum terhubung online kan baru 60% ya bagus ya. Dia anggap sebagai kantor biro jasa, mengurus semua urusan. Jadi mulai Juni walaupun masih berantakan, orang Jakarta jangan dibuat pusing lagi urusan apapun di DKI. Yang harus pusing orang di depan counter kantor lurah dan camat. Biar dia yang pusing, nanti dia akan catat SKPD mana yang pimpongin dia. Selama ini catatan ini saya dapat dari warga kan. Nah ini dipimpong. Nah, sama juga misalnya PD Pasar Jaya atau Lokpin Pak Joko. Itu semua debit bank. Nggak bisa main pungut-pungut. Jalur hijau yang untuk program binaan-binaan itu tidak bisa lagi diteruskan. Terus dibohongin dari petugas. Nanti dibangunin. Nggak bisa. Jadi kalau saya lihat orang Jakarta ini apa ya? Kita baik hati. Ini ada 1.000 pedagang. Kita masukkan ke dalam. Mafianya datangkan lagi 1.000 dari luar. Duduknya lagi. Ya kapan selesai? Jadi sekarang sangat jelas pesan kita, tidak ada kewajiban kita menyediakan tempat dagang untuk Anda. Anda kalau dagang di tempat yang tidak ditentukan, Anda harus kami hukum. Soal kami membangun tempat dagang, Anda bernasib baik, diundi, bayar harian, itu nasib Anda. Ya seperti itu konsepnya. Jadi kalau kita lakukan semuanya yang baik,
Dinas Pendidikan juga saya harap KJP harus diselesaikan dengan sistem tadi, pengarahan tadi. Kartu Jakarta Sehat juga dengan BPJS Kesehatan tadi ada Udin ada kan ya? Udin ada. Kesehatan siapa wakilnya? Oh ya, Ibu Angliana, tolong dipastikan rumah sakit mana yang menolak membuat orang nunggu. Laporan di rumah sakit Darmais itu BPJS ini ditunggu, udah ngantri dari pagi sampai malam, keluarga yang sakit, orang tua yang sakit, besok dengan jatahnya penuh. Tentu kita mau membangun rumah sakit kanker, rumah sakit jantung, tapi ini tolong diantisipasi. Kita bayangkan kalau keluarga kita yang sakit. Ya, para wali kota harus tegas. Kita sudah tugaskan cari lahan untuk beli buat UMKM, buat PKL, untuk tamat, untuk olahraga. Ini harus dilakukan. Jadi kalau kita saling kompak kerjasama seperti ini, Jakarta berubah. Nah, saya sudah tegaskan berapa kali, saya mau membayar harga apapun untuk Jakarta Baru, sekalipun tidak terpilih lagi 2017. Saya tidak peduli. Tapi selama kita masih di sini, kita mau tegas lakukan ini. Tidak ada toleransi. Orang mau ngutukin, mau tidak pilih, tidak peduli. Saya hanya profesional saja di dunia politik. Ya kalau rakyat DKI lebih dari 50% tidak mau pilih, ya nggak usah pilih. Saya cari kerja tempat lain. Tapi sistem ini masih jalan. Nah, kita tidak tahu. Saya juga tidak tahu mau doakan Pak Jokowi kembali atau tidak kembali, repot doanya nih. Jadi kalau orang Kristen diajarin untuk doa, biar kehendak menjadi Tuhan. Itu cara les. Kira-kira itu dari saya. Terima kasih banyak. Hadirin yang kami hormati, rangkaian acara selanjutnya penandatanganan penetapan kinerja secara simbolis kepada Kepala BPKD, Kepala Dinas Kebersihan, dan diikuti oleh pimpinan SKPD dan KPD Provinsi DKI Jakarta. Dipersilakan kembali ke tempat semua. Baik kwitansi, saya mana tahu saya jualan. Saya ini jualan, saya udah kirim barang saya kok. Nah itu buktinya susah. Tapi kalau ada transfer, itu ada bukti. Seperti itu. Ini yang pertama. Iya, jadi kita harus manfaatkan camat-camat itu. Makanya saya mau ketemu dengan rapat. Camat kan yang punya wilayah. Konsep Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Camat kan bukan kepala pemerintahan, kepala unit pelayanan. Harusnya camat yang harus tahu semua, ya kan? Camat tahu semua, SKPD mendukung. Ya ada apa-apa, camat lapor ke saya bilang. Ya langsung saya mau minta atur waktu untuk pertemuan dengan para camat. Mungkin saya mau cek mereka harus laporkan ikut safety pin lah. Safety pin gatewest.com itu loh. Jadi bisa laporkan, jadi kita bisa tahu camat ini di mana, laporin kemana. Nah kalau dia kembang lagi ke lurahnya ya silakan. Jadi kita bisa langsung tahu nih monitor wilayah sini ada apa. SKPD nanti boleh lihat. Jadi unit terdepan kita ini camat sama lurah nih. PTSP semua sama. Nah SKPD harus berpikir melayani mereka. Iya, jadi bukan mereka yang ngemis ke mereka. Jadi begitu dia minta, tugas SKPD belakangnya adalah mendukung pelayanan ke masyarakat oleh camat dan lurah. Kalau sekarang soal camat lurah itu sendiri gitu loh. Nah dia selama ini dicuekin, nah backingnya saya nih. Dan gampang kan? Kalau SKPD mana yang nggak mau nurutin kamu lapor sama saya. Kalau ada lindas SKPD terus masalah, kumpulnya rapat bareng. Kita buka-bukaan deh.
Nah, kamu udah lapor ke dia, dicuekin berapa kali gitu kan? Catatan dosa deh, kira-kira gitu. Jadi lebih cepat kerjanya. Soalnya kan beban tanggung jawab camat dan lurah agak semakin memang tinggi. Nah, tahun depan anggaran kita ikutin ke mereka. Oh, insentif untuk mereka misalnya Lebih besar, kita ngasih lebih besar. Tahun berapa, Pak? Tahun depan? Nah, kita hitung, pasti tahun depan kita tes dulu dong. Namanya juga pengabdian sekarang kan. Aku juga nggak naik gaji kok. Pak, kalau harapan Bapak, Pak, kalau harapan Bapak untuk saat ini ke depan gimana, Pak? Tentang penandatanganan yang tadi disepakati. Ya, ini kan rutin-rutin aja, saya nggak mau lagi rutin-rutin. Saya ingin nanti fokusnya semua SKPD membantu camat dan lurah. Camat lurah harus ngurusnya layanin masyarakat, kan jelas. Terus semua pembelian barang apapun kalau bisa lewat e-katalog. Dan semua tidak ada transaksi kontan. Semua harus pakai bank. Tukang kue juga punya rekening bank. Masa dia nggak percaya sama pemerintah akan ditransfer. Nah, nanti makin lama mungkin kita tekan. Nanti Bank DKI mungkin nggak boleh ambil uang lebih dari 25 juta. Jadi lama-lama nggak boleh lebih dari 2 juta atau 20 juta. Kita tekan aja terus. Pak, di level yang lebih atas, apakah nggak perlu untuk mendefinitifkan sekda? Itu kan tergantung Mendagri, tinggal tunggu dari Seskap. Oh gitu. Kalau begitu suratnya datang, saya lantik sekda definitif. Masalahnya di mana sih, Pak? Saya nggak tahu gimana Seskap, tanya sama Pak. Itulah. Sementara masih dipegang PLT, Pak ya? Bukan, Seskap. Seskap. Sementara masih dipegang PLT ya untuk atau? Iya, mau nggak mau. Pak Gubernur maunya begitu. Berarti nggak ada bank khusus ya Pak nanti? Ya, Pak Gubernur juga kuat ya dari tiganya, nanti kepilih siapa kan? Iya. Kalau PLT kan dia kan tanggung, tunggu aja keluar siapa. Pak Moko sih udah males, udah pengen kasih yang diusulkan aja. Capek juga kan jadi PLT kan, malam pulang. Bapak ini bisa ngeluarin pergub nggak? Untuk? Enggak, sebagai PLT. Apakah? Bisa, semua bisa. Fungsinya sama kayak gubernur kok. Cuma secara etika, kalau kita mau ganti eselon 2 harus lewat Mendagri konsultasi dengan gubernur. Sama sebenarnya. Sama. Itu ada kepresnya kok. Fungsi PRT sama gubernur sama. Pergub, mau tanda tangan perda, mau tanda tangan sama aja. Lantik sekda sama semua. Tanda tangan monorail juga boleh. Dalam SK Presiden itu kan sampai penetapan, Pak. Makanya kelamaan saya juga kaget. Tadi saya berpikir, makanya saya tenang-tenang kan. Saya berpikir habis 9 Juli, 10 Juli Pak Gubernur saya bilang, aku batal, aku gak cuti lagi deh. Enggak, itu ada hasil penetapan, ada penetapan calon. Enggak usah penetapan, pokoknya begitu selesai udah tahu dong, udah tahu kalau benar, aku gak cuti lagi deh, aku baik lagi deh, sambil nunggu hasil. Ternyata ini bukan cuti, ini diberhentikan sementara oleh Presiden. Balik pun tidak semau-maunya. Nah, diberhentikannya itu sampai penetapan KPU. Kalau ada sanggahan segala macam, bisa September. Iya. Paling nggak Oktober ya Pak. Sampai pemilihan, sampai pelantikan. Nah, itu yang, gue sampai penetapan deh. Kalau beliau tidak terpilih kan penetapan balik. Kalau terpilih ya balik juga sambil nunggu, pasti beliau langsung ajukan mundur juga. Nah, kalau terpilih kan pasti beliau ajukan mundur juga kan, tapi mundur juga PRT ya sama fungsinya tetap sambil diproses. Kalau gubernur mundur juga tetap PRT kok. Diberhentikan atau diberhentikan sementara tetap PRT sambil nunggu diproses lagi baru paripurna sidang baru dilantik jadi gubernur definitif. Ruang kerja nggak perlu pindah, Pak ya? Nggak perlu lah, kok Pak Gubernur balik lagi. Kalau balik lagi gimana? Ya. Repot. Kamu kayak yakin aja Pak Jokowi jadi gubernur. Wah, ini dukung Jokowi, tidak dukung Prabowo. Tawan ini. Pak, satu lagi Bapak harus dilaporkan sama kuasa hukumnya Pak Udar 310 sama pencemaran nama baik sama undang-undang ITE. Tanggapan Pak? Pencemaran nama baik? Iya, beliau bilang katanya sudah pernah minta tanggapan Bapak ke Balai Kota soal tanggapan. Udah biarin aja proses hukum, kan pengacara kan, pengacara aja. Jadi proses hukum aja. Lanjut aja ya Pak. Iya, kalau polisi panggil, kalau panggil baru urusan yang lain. Kenapa pusing-pusing kan? Ya, kecuali kita lawan preman juga jangan saya kok, tukang pukul dulu dong. Maksud saya gitu. Kan pengacara kita debat hukum. Iya kan? Jadi silakan aja. Kalau mau betin juga, tangan saya lagi sakit lagi, capek. Oke Pak, terima kasih Pak. Selamat sore.